Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil perbandingan lampiran 15 PP nomor 22 tahun 2021 dengan kondisi IPAL Poltekkes Tanjung Karang. Pendahuluan pada peraturan pemerintah atau PP nomor 22/2021 adalah standar yang digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan dan pengendalian pencemaran air. Dokumen ini mengatur berbagai aspek, mulai dari kelengkapan titik koordinat dan kualifikasi personel, hingga infrastruktur seperti pemisahan saluran air limbah dan saluran air hujan, serta kewajiban pemantauan dan pelaporan. Teori standar IPAL 1 pre-treatment. A. Screen ada. B. Bak pelengkap ombak ada. 2. Primary treatment. A. Bak sedimentasi ada. 3. Secondary treatment. A. Bak anaerob filter ada. B. Bak anaerob biofilter ada. 4. Tertiary treatment. A. Klorinasi tidak ada. B. Bak lumpur ada. 5. Advanced treatment. A. Daur ulang air limbah tidak ada. Hasil perbandingan dengan lampiran nomor 15 PP nomor 22 tahun 2021, yaitu 1. Melengkapi titik penataan dengan nama dan titik koordinat. Kondisi IPAL ada dan sesuai. 2. Melengkapi titik pembuangan air limbah atau outfall dengan nama dan titik koordinat. Kondisi IPAL ada tetapi belum terupdate. Koordinat perlu direvisi. 3. Melengkapi titik pemantauan pada air, permukaan air, tanah atau tanah dengan nama dan titik koordinat. Kondisi IPAL tidak ada. Keterangan perlu penambahan titik pantau. 4. Menggunakan metode pemantauan sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan air limbah secara manual. Kondisi IPAL sebagian sesuai, keterangan SOP belum sesuai SNI terbaru. 5. Memiliki penanggung jawab pengendalian pencemaran air yang memiliki sertifikat kompetensi. Kondisi IPAL ada, keterangan sesuai. Tidak memiliki operator instalasi pengolahan air limbah yang memiliki sertifikat kompetensi. Kondisi IPAL ada, keterangan sesuai. 7. Tidak memiliki dan tidak melakukan sistem manajemen lingkungan. Kondisi IPAL ada, sedang dalam proses implementasi. Keterangan perlu implementasi penuh. 8. Tidak melaporkan kewajiban pengendalian pencemaran air. Kondisi IPAL Poltekkes dilaporkan secara berkala. Keterangan sesuai. 9. Menyampaikan laporan kinerja dengan format yang benar. Kondisi IPAL sesuai, keterangan sesuai. 10. Memasang alat pemantau air limbah secara otomatis. Kondisi IPAL tidak ada, keterangan perlu pemasangan alat jika diwajibkan. 11. Menghubungkan data hasil pemantauan otomatis ke sistem Kementerian LHK. Kondisi IPAL tidak ada, keterangan sesuai poin 10. 12. Pemantauan air permukaan atau air tanah tanah di sekitar IPAL. Kondisi IPAL tidak dilakukan, keterangan perlu dilakukan monitoring. 13. Memiliki rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Kondisi IPAL ada, sesuai. 14. Menggunakan laboratorium yang terintegrasi untuk pemantauan manual. Kondisi IPAL menggunakan lab terintegrasi LHK. Keterangan sesuai. 15. Menyampaikan laporan audit lingkungan hidup berkala atau jika diwajibkan. Kondisi IPAL tidak diwajibkan, keterangan sesuai. 15. Melaksanakan sistem tanggap darurat pencemaran air. Kondisi IPAL ada, keterangan sesuai. 17. Melakukan perubahan persetujuan teknis sesuai ketentuan. Kondisi IPAL tidak ada perubahan, keterangan sesuai. 18. Memiliki sistem pengolahan air limbah yang memadai. Kondisi IPAL ada, berfungsi dengan baik, keterangan sesuai. 19. Saluran air limbah tidak bocor, tidak meluap. Kondisi IPAL sesuai, keterangan tidak ada masalah. 20. Saluran air limbah terpisah dari saluran air hujan. Kondisi IPAL belum terpisah penuh. Keterangan ada risiko tercampur. 21. Memiliki alat ukur debit air limbah. Kondisi IPAL tidak ada, keterangan perlu pemasangan. 22. Memasang kanan larangan dan petunjuk arah di area IPAL. Kondisi IPAL ada, keterangan sesuai. 23. Tidak melakukan pengenceran. Kondisi IPAL
Tidak dilakukan, keterangan sesuai. 24. Tidak melakukan pencampuran air limbah dengan limbah B3. Tidak dilakukan, keterangan sesuai. 25. Membuang emisi secara langsung atau pelepasan dadakan. Tidak dilakukan, sesuai. 26. Menambahkan udara ke cerobong setelah alat pengendali di luar dari proses operasi kegiatan, memenuhi baku mutu, hasil lab konsisten dan sesuai. 27. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang mengeluarkan gangguan tidak melakukan uji gangguan. Dilakukan sesuai prosedur, sesuai. 28. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melepas emisi tidak sesuai, ada, keterangan, sesuai. 29. Melakukan pembuangan emisi non-funktif tidak melalui cerobong, tidak dilakukan sesuai. 30. Setiap usaha dan atau kegiatan tidak melakukan internalisasi biaya pengendalian pencemaran udara, tidak dilakukan sesuai. 31. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan pencemaran udara tidak melaksanakan penanggulangan pencemaran udara, tidak dilakukan, keterangan sesuai. 32. Setiap orang yang melakukan pencemaran udara tidak melakukan pemulihan sesuai dengan sumber emosi yang dihasilkan, memenuhi baku mutu, keterangan. Berdasarkan perbandingan dengan lampiran 15 PP nomor 22 tahun 2021, IPAL Poltekkes menunjukkan beberapa kepatuhan dan ketidaksesuaian. Aspek yang sesuai yaitu IPAL memiliki penanggung jawab bersertifikat sistem pengelolaan air limbah yang berfungsi baik dan saluran air limbah yang tidak bocor. Laporan pengendalian pencemaran air juga disampaikan secara berkala. Laboratorium yang digunakan untuk pemantauan manual sudah terakreditasi oleh KLHK. Praktik yang dilarang seperti pengencaran dan pencampuran limbah B3 tidak dilakukan. Spek yang perlu dilakukan perbaikan yaitu terdapat beberapa ketidaksesuaian utama yang perlu segera ditangani, seperti lokasi pembuangan air limbah atau outfall yang perlu direvisi koordinatnya. Dan belum ada titik pemantauan untuk air permukaan, air tanah, atau tanah di sekitar IPAL. SOP pemantauan belum sesuai dengan SNI terbaru. Selain itu, IPAL belum memiliki alat ukur debit air. Dan saluran air limbah belum sepenuhnya terpisah dari saluran air hujan. Kesimpulan, secara keseluruhan, IPAL Poltekkes memiliki dasar operasional yang baik dan sudah memenuhi beberapa standar penting yang ditetapkan. Namun, untuk mencapai kepatuhan penuh, diperlukan perbaikan signifikan pada aspek infrastruktur dan pemantauan. Perbaikan yang paling mendesak adalah merevisi koordinat, menambah titik pemantauan, memasang alat ukur debit, dan memisahkan saluran air limbah dan air hujan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.